Cara membuat soal HOTS dan kisi-kisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Marilah kita belajar membuat soal HOTS atau HOTS. Apakah HOTS itu? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut, ada baiknya Bapak Ibu subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Baiklah Bapak Ibu semuanya, seluruh Nusantara, marilah kita mulai mempelajari dan membahas tipe soal HOTS. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skills, yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Istilah ini pertama kali muncul sebagai salah satu buah pikir seorang psikolog pendidikan Amerika, yaitu bernama Benjamin Samuel Bloom. Salah satu kontribusi beliau untuk pendidikan terbit pada tahun 1956 melalui buku Taxonomy of Educational Objectives, taksonomi tujuan pendidikan, yang intinya menjelaskan bahwa tujuan pendidikan memiliki 3 aspek utama, yaitu kognitif pengetahuan, afektif emosi dan sikap, serta psikomotorik atau aktivitas fisik. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Setiap aspek kemudian memiliki taksonomi atau klasifikasi untuk mencapai tujuan akhir pendidikan, seperti meningkatnya kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa yang kelak berguna untuk menghadapi persaingan di masa depan. Taksonomi yang dibuat oleh Bloom dari tingkat terendah hingga tertinggi adalah knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analisis atau analisis, sintesis atau perpaduan, dan evaluation atau penilaian. Klasifikasi tersebut kemudian direvisi oleh David Reading Caldwell, seorang psikolog pendidikan dari Amerika, bersama dengan Lauren W. Anderson pada tahun 2000. Urutan taksonomi yang dibuat oleh mereka sebagai bentuk penyempurnaan taksonomi Bloom adalah sebagai berikut. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Bapak Ibu se-Nusantara, mari kita lanjutkan. HOTS adalah High Order Thinking Skills. Kebalikan dari HOTS atau HOTS adalah LOTS, yaitu Lower Order Thinking Skills. Soal HOTS atau HOTS yaitu soal yang berpikir tingkat tinggi. Soal LOTS atau LOTS adalah kebalikannya, yaitu berpikir tingkat rendah. Menurut taksonomi Bloom, soal yang HOTS atau HOTS dan LOTS atau LOTS ditandai dengan ciri sebagai berikut. Soal yang HOTS atau HOTS adalah level C4 sampai C6. Adapun soal yang LOTS atau LOTS adalah level C1 sampai C3. Bapak Ibu, lalu bagaimana cara membuatnya? Ikutilah langkah-langkah berikut ini. Ya, Bapak Ibu Nusantara, perhatikanlah tabel taksonomi Bloom berikut ini. Pada tabel tersebut terlihat ranah kognitif dari C1 sampai C6. Masing-masing level memiliki kata kerja operasional masing-masing. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas kata kerja operasional yang tercantum pada C4 sampai C6. Bapak Ibu se-Nusantara, perlu kita ketahui bahwa untuk soal-soal LOTS atau LOTS, yaitu soal-soal pada ranah kognitif pada level C1 sampai C3. Sedangkan untuk soal HOTS atau HOTS adalah soal pada ranah kognitif yang menduduki level C4 sampai C6. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal HOTS atau HOTS, tentunya menggunakan kata kerja operasional yang tercantum pada level C4, C5, dan C6. Bapak Ibu, mari kita pilih level C6. Dengan kata kerja operasional, kita pilih memprediksi.
Ya, baik Bapak Ibu Guru semuanya, marilah kita sama-sama belajar membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Misalnya, kita akan membuat soal HLTS dengan level C6. Menurut taksonomi Bloom, C6 itu adalah penilaian. Untuk itu, kita cari terlebih dahulu KKO-nya. KKO penilaian kita temukan misalnya prediksi atau memprediksi. Setelah kita ambil KKO memprediksi, maka kita tentukan materinya misalnya kependudukan. Langkah selanjutnya kita membuat tabel 8 kolom meliputi nomor, KD, materi, IPK, indikator soal, level, bentuk soal, dan kunci jawaban. Perhatikan tabel tersebut. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita mulai mengisi tabel 8 kolom. Yang pertama kita isi nomor 1, KD-nya adalah 3.3, materinya urbanisasi, IPK-nya adalah siswa dapat memprediksi akibat dari urbanisasi. Adapun indikator soalnya adalah disajikan stimulus berupa gambar urbanisasi, siswa dapat memprediksi akibat dari urbanisasi. Adapun levelnya adalah tingkat C6, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, dan kunci jawabannya adalah C. Perhatikan tabel tersebut. Ya, selanjutnya, dalam materi kependudukan, kita temukan pemukiman kumuh akibat dari urbanisasi. Sebelumnya, kita buat IPK memprediksi. Karena soalnya sifatnya memprediksi, maka siswa diminta untuk memprediksi pemukiman kumuh sebagai akibat dari urbanisasi. Misalnya, bentuk soalnya, berdasarkan KKO yang kita pilih, stimulusnya bisa berupa gambar, yaitu disajikan stimulus berupa gambar urbanisasi, siswa dapat memprediksi akibat dari urbanisasi. Misalnya, kita tentukan IPK, kemudian pilihan jawabannya. Pilihan pertama, misalnya kunci jawabannya C, maka C kita tentukan dulu jawabannya, yaitu C adalah timbul pemukiman padat di perkotaan. Misalnya itu adalah jawabannya. Maka kita tinggal pengecohnya, yaitu A, B, dan D. Ini harus mirip atau homogen, tetapi diperlukan kalau jawaban selain C salah. Misalnya, A, meningkatnya kesejahteraan penduduk perkotaan. B, penduduk urban belum mendapat kesempatan kerja. D, industri perkotaan tersedia tenaga kerja yang banyak. Nah, itu kita sudah jadi satu soal HOTS level 6. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu, kita siapkan stimulus berupa gambar yang cocok atau sesuai dengan soal tentang urbanisasi. Kita temukan gambar sebagai berikut. Perhatikan gambar tersebut. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai menggabung soal tadi dan jawabannya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di atas, perkirakan dampak yang akan timbul pada lingkungan perkotaan. Pilihan alternatif jawabannya adalah A. Meningkatnya kesejahteraan penduduk perkotaan. B. Penduduk urban belum mendapat kesempatan kerja. C. Timbul pemukiman padat di perkotaan. Ataukah D. Industri perkotaan tersedia tenaga kerja yang banyak. Bapak Ibu semuanya, mari kita lanjut membahasnya. Dari gambar di atas, perkirakan dampak yang akan timbul pada lingkungan perkotaan. Jawabannya adalah C, yaitu timbul pemukiman padat di perkotaan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan dan pemahaman kita tentang soal HOTS. Ikutilah soal-soal HOTS berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.